Halo sobat rumah, gimana nih kabarnya? Balik lagi ya di channel Rumah Air. Kali ini kita mau bahas masih seputar air laut. Kita akan bahas apa aja nih yang harus kita perhatiin saat kita mau bikin akuarium air laut. Informasi yang akan saya sampaikan ini itu informasi dasar ya. Dan mungkin aja bisa berbeda nih dengan pengalaman yang sobat punya. Kita yang tinggal di Indonesia mestinya banyak bersyukur juga ya, karena Indonesia jadi salah satu surga untuk biota laut, seperti ikan dan terumbu karang. Karena sebagian besar wilayahnya itu lautan. Nah, kita mau sedikit bahas apa aja sih kekayaan dari laut Indonesia ya. Jadi, Indonesia merupakan salah satu surga dari terumbu karang dunia ya. Indonesia memiliki jumlah wilayah perairan kurang lebih 80% dengan menyimpan banyak keindahan dan keajaiban di bawah laut. Salah satu yang menjadi pesona perairan Indonesia adalah terumbu karang. Salah satu dari fungsi terumbu karang adalah merupakan habitat dan tempat mencari makan berbagai biota laut. Dan tercatat, luas wilayah mencapai 5.875 km persegi. Jumlah yang cukup besar ya. Dan menyimpan 590 spesies karang keras. Oke sobat, kita mau masuk ya ke bahasan utama kita. Apa aja nih yang harus kita perhatiin saat kita mau bikin akuarium air laut? Yang perlu kita perhatiin untuk bisa bikin akuarium laut, salah satunya adalah parameter air ya. Kita harus tahu nih parameter air apa yang cocok untuk bikin akuarium air laut. Nah, kita akan lihat bareng-bareng ya, standar apa nih untuk parameter air supaya cocok nih untuk kita bikin akuarium air laut. Jadi di tabel ini ada 3 jenis akuarium air laut ya. Yang pertama ada koral dan ikannya. Dan yang kedua ada ikan aja. Dan yang terakhir ini ada koralnya aja. Nah, kita bisa lihat nih kalau masing-masing itu ada perbedaannya. Tinggal kita pilih aja kita mau pelihara apa. Lanjut kita mau bahas untuk parameter air laut. Dan pastinya di sini ada salinity atau kadar garam. Nah, sobat bisa lihat sendiri di tabel kalau dari tipe jenis akuarium air laut itu bisa berbeda-beda ya untuk salinity atau kadar garamnya. Sobat perhatiin nih, mau buat tipe apa nih akuariumnya? Mau buat akuarium air laut ikan aja, koral aja, atau keduanya. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kadar salinity yang ada di tabel tadi. Nah, kalau sobat mau bikin akuarium tipe koral, itu ada yang namanya Big Three ya, KH, CA, dan MG. Nah, ini salah satu parameter yang wajib diperhatiin kalau sobat di rumah mau main koral ya. Kita akan bahas satu-satu ya untuk parameter air yang tadi, yang Big Three tadi. Yang pertama ini ada KH atau alkalinity. Jadi saya di sini punya tabel untuk KH secara umum ya. Bisa sobat lihat bahwa ada yang namanya very soft, soft, medium hard, fairly hard, dan hard. Nah, KH air laut itu yang alamiah ada di 7,5 DKH. Kalau kita cocokin angka 7,5 tadi dengan apa yang ada di tabel, berarti air laut yang ada di alam itu di angka soft ya, di 4 sampai 8 DKH. Nah, kita bisa juga sesuaikan dengan apa yang ada di tabel, tapi bisa juga berbeda-beda ya dengan pengalaman yang kita akan alami nanti ya. Tapi yang perlu sobat semua tahu, kalau kadar KH itu harus dijaga ya. Nah, untuk angka yang harus dijaga itu ada di angka 8 sampai 14 DKH. Alkalinity ini akan menentukan kestabilan pH dan kemampuan koral untuk berkembang. Jadi kita harus perhatiin banget nih untuk kadar KH yang ada di akuarium kita itu bisa stabil di angka tersebut. Setelah kita bahas KH atau alkalinity, selanjutnya kita mau bahas Ca atau kalsium. Nah, parameter ini juga perlu kita perhatiin untuk akuarium air laut kita supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Kita akan lihat berapa kadar aman untuk kalsium ya. Nah, di alam, air laut pada umumnya mengandung kadar kalsium pada kisaran 400 sampai 420 ppm. Oleh karena itu, dalam akuarium air laut, kadar kalsium harus bisa dipertahankan nih pada kadar tidak kurang dari 400 ppm. Yang terakhir yang harus kita perhatiin dari parameter air yang ada di Big Three, yang pertama tadi udah ada alkalinity,
yang kedua ada kalsium. Nah, yang ketiga ini ada Mg atau magnesium. Dan tentunya kita harus perhatiin juga nih untuk kadar yang satu ini. Kita akan lihat bareng-bareng berapa angka dari kadar magnesium yang direkomendasikan ya. Nah, di sini dilihat nih kalau magnesium itu ada di nomor 5 dari 8 elemen utama dari air laut. Nah, untuk angkanya itu di sekitar 1300 sampai 1400 ppm. Jadi itu beberapa dari parameter air yang harus kita perhatiin nih kalau kita mau bikin akuarium air laut. Air laut itu kita bisa bikin dari garam atau ambil langsung ya dari alam. Jadi di sini saya kasih tabel untuk perbedaan dari ASW, garam buatan, atau NSW ya, air laut asli. Nah, sobat bisa lihat sendiri kelebihan dan kekurangannya. Nanti sobat pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan memang sobat pilih lebih bagus ASW, pilih ASW, atau lebih bagus NSW, pilih aja NSW. Sekian untuk video kali ini. Bila ada yang kurang jelas, sobat bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dukung terus channel Rumah Air dengan tekan subscribe, like, dan share ke sobat-sobat yang lain jika video ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.